Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan menjaga kebersihan untuk terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Oke, selamat datang di my YouTube channel. Saya Lydia Longley, mahasiswi semester 2 dari Stipa Santo Sirilus Ruteng. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara yang bersumbu pada kelautan rakyat. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu pengertian hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat didapat oleh pihak lain manapun yang juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Yang kedua kita akan bahas tentang kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang pentingnya harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Jadi di sini diperlukan untuk mengharmonikan antara kewajiban dengan hak. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sumber-sumber kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang pertama yaitu sumber historis. Sumber historis memiliki 4 aspek. Yang pertama, awal mula. Secara historis, perjuangan menegaskan hak asasi manusia terjadi di Eropa yang dipelopori oleh seorang filsuf, John Locke, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia atau hidup kebebasan milik. Aspek kedua yaitu Magna Carta tahun 1215 yang menegaskan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Aspek yang ketiga yaitu Revolusi Amerika tahun 1276 yang menegaskan perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Yang keempat, Revolusi Prancis tahun 1789. Pada Revolusi Prancis, bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut yang menghasilkan Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Selanjutnya yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, gejala sosiologis. Berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah-ubah sedemikian drastis dan fantastis. Aspek yang kedua yaitu ketika Orde Baru tumbang. Setelah Orde Baru tumbang, muncullah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak atau kekuasaan. Ketiga yaitu aspek sosiokultural animosity. Gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan untuk balas dendam.
Yang keempat yaitu aspek Indonesia baru. Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokrasi yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Oke, sumber yang terakhir adalah sumber politik. Sumber politik adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di tengah masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satunya tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu dinamika dan tantangan harmoni dan kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang pertama yaitu meluasnya hak warga negara. Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintahan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkokoh persatuan. Yang kedua yaitu mewujudkan kesejahteraan negara. Sebelum diubah pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ditetapkan tanpa ayat. Tetapi setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat, yaitu perubahan ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu tentang bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan Sistem Kamrata yang berbicara tentang dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sistem Kamrata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima yaitu esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang pertama yaitu agama. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beragama. Yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan Sistem Kamrata TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia tersebar dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2 yang menerangkan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu pasal 28D ayat 1 yang menerangkan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
Yang ketiga yaitu pasal 27 ayat 1 yang menerangkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang keempat yaitu pasal 27 ayat 3 yang menerangkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu hubungan antara bangsa, negara, dan warga negara. Yang pertama kita akan berbicara tentang status. Menurut George Jelinek, ada 4 macam status warga negara, yaitu yang pertama, status positif. Pada status positif berbicara tentang warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua yaitu status negatif. Pada status negatif ini berbicara tentang negara dijamin tidak boleh ikut campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga status aktif. Status aktif berbicara tentang negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan yang terakhir adalah status pasif. Pada status terakhir ini berbicara tentang kewajiban warga negara untuk mentaati segala perintah negaranya. Kedua, kita akan berbicara tentang asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas jus sanguinis. Asas jus sanguinis ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunannya. Dan yang kedua adalah asas jus soli. Asas jus soli ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya. Dan yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sekarang adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama yaitu harus sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua yaitu pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dengan peroleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan yang terakhir adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan materi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Dan semoga pembahasan materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.